Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama kami, Humas Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Kali ini kita ada di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Tutur. Kita akan melakukan liputan. Di sini kita akan mengikuti kegiatan apa aja sih di kelompok tani ini. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu, gabung aja. Oke? Hai, selamat pagi yang cerah untuk berkebun. Pagi ini cukup dingin hawanya karena sekarang kita berada di perkebunan kopi rakyat, tepatnya di kelompok tani Mandunggaling Karso, terletak di lereng Gunung Bromo dengan ketinggian tempat 600 sampai 900 dpl. Selamat pagi. Kenalkan, saya Yudi dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Iya. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Minarso. Saya Ketua Kelompok Tani Mandunggaling Karso, Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Oh, gitu. Iya. Pak, ngomong-ngomong ini tanaman kopinya bagus sekali, Pak ya. Saya dengar-dengar ini kayaknya kebun kopi organik ya? Iya. Bisa diceritain, Pak, gimana prosesnya itu? Pada tahun 2016, kelompok kita ditunjuk dapat program desa organik. Nah, pada awalnya kita juga ragu, karena sebelum itu kita juga menggunakan pupuk kimia dan sudah lama sekali. Tapi kita sendiri juga berpikir, kenapa saya terima aja tantangan untuk ikut desa organik? Karena saya sendiri berpikir, kalau kita tetap mempertahankan kimia, yang jelas tanah akan semakin rusak dan haranya semakin miskinannya. Memang sejak awal saya sendiri juga ragu untuk tahun pertama, tahun kedua, kondisi kopi sangat menurun, tidak kelihatan segar. Tapi di tahun ketiga, kondisi kopi sudah mulai kembali. Itu dimulai dari kegiatan apa aja, terus supportnya itu dari dinas terkait atau dari mana aja, Pak, kira-kira? Ya, terima kasih. Pada awalnya kita diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana mengikuti aturan pertanian organik. Kita disupport dari BPPTP Surabaya, yang mengadakan program ini. Dan kita diadakan pelatihan untuk pembuatan kompos, untuk pembuatan pesnat. Sebelum memasuki pelatihan-pelatihan, kita memang dapat fasilitas, misalnya dapat kandang, dapat sapinya juga. Untuk sapinya bertujuan karena kotorannya itu tadi untuk bahan menggantikan pupuk kimia. Kita dapat banyak sebetulnya, kayak dapat peralatan pencacah kompos, kayak ayakan kompos. Kita butuh waktu selama konversi ini selama 3 tahun. Jadi dari dari riset ini ya, school ini, kita diinspeksi internal selama 3 kali. Nah, kebetulan baru kemarin kita sudah mendapatkan sertifikat organik, akhirnya kita lolos. Nah, kita bersyukur karena dengan punya sertifikat organik, artinya apa? Kopi kita benar-benar sudah organik dan kita bisa, harapan kita menjual dengan harga lebih. Karena kopi organik cenderung berpikirnya tentang kesehatan. Kemarin juga saya dengar, katanya kan ada itu seremonial penjualan perdana kopi dari desa organik. Gimana, Pak, tanggapannya? Kemarin kebetulan sudah dilaksanakan penjualan perdana tentang kopi organik. Kita sebagai petani bersyukur bahwasanya program organik ini terbilang sudah sukses. Ya, di tahun ketiga ini sudah melakukan penjualan. Saya rasa bagi orang yang peduli tentang kesehatan, kayak orang luar negeri, ini sangat-sangat bagus lagi. Sekali kita jual kopi premium saja dengan yang masih konversi itu sudah harganya luar biasa. Apalagi nanti dengan ada logo organik di produk kita, saya rasa kita menambah keyakinan petani dan harga jualnya akan semakin tinggi. Jadi intinya kita ikut pertanian organik, gak ada yang rugi deh. Semuanya bakalan mulai dari lahan kita juga terus makin bagus, nilai jual juga makin banyak keuntungan. Jadi jangan lupa untuk terus melakukan pengembangan desa organik karena nggak ada nilai minusnya, semuanya plus gitu. Oke, itu tadi wawancara kita dengan Pak Win, pemilik kebun kopi organik. Sekarang kita mau balik dulu. Jangan pulang dulu, Mas. Kita lihat sapi di kandang yang bantuan dari balai, sekalian ke sekretariat untuk melihat sertifikat organiknya. Oh iya, lupa saya, ternyata ada bantuan lain. Ya. Yuk kita ke kandang. Monggo, Pak Win. Ya, mari.
sekarang kita udah di kandang sapi dan sekitarnya banyak ditanami rumput gajah yang digunakan sebagai ini Pak ya, pakan ya. Ya Pak, gimana ceritanya? Coba mungkin cerita sedikit tentang kandang ini gimana Pak? Masalah pembangunan kandang kita dapat program yaitu pengembangan desa organik di tahun 2016. Setelah pembangunan kandang kita juga dapat bantuan sapi sebanyak 6 ekor pada tahun 2016. Setelah itu berkembang 2018 sudah menjadi 11 ekor. 11 ekor Pak? Ya. Berarti ini yang induknya coba ya? Ya, ini induknya saja. Kira-kira kalau yang untuk anaknya? Anaknya ada di kandang sebelah, yaitu kandang pedet, karena kandang pedet tidak boleh dicampur dengan kandang induk. Kenapa kita mengajukan sapi perah? Karena alasannya untuk perawatan, untuk kebutuhan hidup dan tenaga itu bisa kita ambilkan dari produksi air susunya, sehingga di kelompok kami sudah tidak perlu lagi untuk biaya operasional. Dan sejarah awalnya untuk sapi perah ini kita dapat 5 ekor induk dan 1 ekor pejantan. Boleh Pak, sekarang kita menuju ke kandang pedet, ya. Kandang anaknya ya. Mari. Nah, sekarang kita udah sampai di kandang pedet, kandang anak pastinya itu. Pak Win, kira-kira ini untuk anak sapinya udah jadi berapa Pak? Anak sapinya sudah jadi 5 ekor. Dan ini yang masih muda, ini umur 2 bulan, ini umur 1 bulan. Dan yang 3 ekor sudah umur 6 bulanan, itu kita taruh di anggota karena tempatnya di kandang muat. Gitu Pak ya. Terus selain sapi ini, terus perkembangan yang lain kira-kira dari desa organik ini mungkin apa lagi Pak? Untuk tahun ini 2018 ini kita pengembangannya ke biogas, karena untuk pemanfaatan limbah selain kita menjaga ramah lingkungannya, karena kotorannya kalau kita tidak olah itu gas metannya terurai di udara bebas yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi dengan adanya biogas ini kita tidak sibuk-sibuk bikin komposer, karena limbah biogas yang keluar dari biogas itu sudah bisa diaplikasikan ke tanaman pokok sehingga bisa diserap secara langsung oleh tanaman. Contoh fosfor. Ya. Kita tadi sudah di kebun dan kandang sapi perah. Saat ini kita berada di tempat produksi kopi. Tempat produksi ini sudah ikut tersertifikasi juga guys. Jadi semua produk kelompok tani Mandunggaling Karso, baik green tea, roasting maupun bubuk telah tersertifikat organik juga. Mantap. Siap. Tapi tidak Oke, itu tadi penjelasan dari pendamping kita desa organik Bapak kita dan Pak Winarso, Ketua Kelompok Anti Mandunggaling Karso. Mandunggaling Karso, yes. Organik Pasti bisa. BBPPTP Surabaya, Sahabat setia petani.